Indonesia dipukul oleh pandemi. Puluhan ribu orang meninggal, jutaan orang telah terinfeksi. Kemudian bagaimana pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan menanggulangi COVID-19. Kali ini saya akan berbincang bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Pak Budi, apa kabar? Baik, Safira. Pak Budi, ini saya akan mulai dengan karir Anda dulu nih. Anda merupakan lulusan Fisika Nuklir Institut Teknologi Bandung. Lalu Anda berkarir sebagai bankir dan menjabat berbagai posisi strategis di perusahaan pelat merah. Lalu ditunjuklah Anda oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kesehatan. Artinya nih Anda tidak memiliki latar belakang kedokteran atau kesehatan ya, Pak Budi. Dua hal ini seperti apa sih Pak? Antara sebagian besar kehidupan Anda sebagai bankir ya, lalu menjadi Menteri Kesehatan. Saya memang diminta Pak Presiden untuk menyelesaikan 3 hal. Ya. Yang pertama vaksinasi, yang kedua mengatasi pandemi, dan yang ketiga melakukan transformasi di sektor kesehatan. Dan Bapak Presiden menyampaikan ke saya bahwa untuk menyelesaikan vaksinasi dan pandemi ini dibutuhkan kemampuan manajemen menggunakan resources yang ada, bisa membangun gerakan seluruh komponen bangsa, karena ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Kementerian Kesehatan, tapi harus bersama-sama merajut modal sosial dari seluruh komponen bangsa. Jadi beliau melihat bahwa Pak Budi, saya minta tolong untuk lakukan ini, dan saya merasa terpanggil karena ini menyelamatkan nyawa banyak manusia ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ketiga tugas itu dengan baik. Pada saat Presiden Joko Widodo memberikan mandat untuk Anda untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Kesehatan, Anda ini langsung dihadapkan dengan masalah besar, yaitu COVID-19. Bukan masalah hanya di dalam negeri, tapi seluruh negara juga mengalaminya. Ini seperti apa Anda menyiasatinya? Karena ini masalahnya terjadi di seluruh dunia, kita bisa berdiskusi dengan rekan-rekan di belahan dunia lain. Jadi saya langsung juga menjalin komunikasi dengan beberapa menteri kesehatan untuk bisa mendapatkan masukan dari mereka dan belajar dari mereka. Seperti apa pandemi ini dan bagaimana cara mengatasinya. Kami juga membuka jalur khusus dengan WHO, dengan Dirjen WHO yang sekarang menjadi teman dekat saya untuk mendengarkan dan memberikan masukan ke kami. Indonesia itu melakukannya sebaiknya seperti apa. Saya juga di sini kebetulan bisa segera menjalin hubungan dengan teman-teman peneliti dan para epidemiologis di negara ini, dan mereka semuanya memberikan masukan yang sangat baik. Dan masukan-masukan itu segera kita eksekusi agar benar-benar bisa mengatasi pandemi ini secepat-cepatnya. Baik, tadi Anda juga mengatakan bisa berhubungan dengan seluruh negara untuk mengatasi pandemi ini. Kalau misalkan jika kita berkaca pada sejumlah negara, kita misalkan negara tetangga kita Singapura yang akan mencoba berdamai dengan COVID-19 ini akan menjadi dari kehidupan mereka sehari-hari dan menangani virus ini seperti penyakit endemik lainnya. Apakah sesederhana itu Pak Budi jika diimplementasikan dengan Indonesia juga? Saya rasa teman saya di Singapura, which is bukan dokter juga ya backgroundnya, itu melihat dari sejarah. Saya begitu masuk, saya belajar dari sejarah bahwa semua pandemi yang terjadi di dunia itu selalu bisa diatasi oleh umat manusia. Yang mulai dari pandemi yang paling dulu namanya Black Death di Eropa, ratusan juta yang mati. Kemudian ada pandemi besar juga dikenal dengan Spanish flu, waktu itu juga ratusan juta yang mati. Ya kita lihat polio seperti apa, kemudian mungkin yang dekat-dekat, walaupun orang sebagian bilangnya ini epidemi bukan pandemi, itu HIV itu juga puluhan juta yang mati sampai sekarang. Kita lihat ciri-cirinya pandemi ini rata-rata ya, walaupun ada yang singkat, rata-rata tuh puluhan tahun sampai ratusan tahun tidak hilang. Flu itu sampai sekarang masih ada. Polio sampai sekarang juga masih ada. Padahal penyakit ini sudah ratusan tahun. Nah, apa yang kita pelajari bahwa setiap pandemi itu harus dihadapi oleh umat manusia, dan umat manusia mesti melakukan adaptasi. Terutama dari perubahan perilaku atau protokol kesehatan untuk bisa
tetap menjalani kehidupan normal walaupun pandemi ini masih tetap ada. Dan kita juga mesti memahami dan mempelajari bagaimana mengobati orang kalau terkena pandemi ini. Saya kasih contoh misalnya, demam berdarah, sebagian besar dari kita pernah kena, saya juga pernah kena. Nama asingnya kan medisnya dengue. Itu kalau 100 tahun yang lalu kena demam berdarah, ya mungkin 95% wafat. Kalau sekarang kena demam berdarah, ya mungkin ada yang wafat, tapi harusnya sebagian besar dari kita bisa selamat karena kita sudah tahu cara merawatnya seperti apa. Itu yang dimaksud bahwa pandemi nanti akan berubah menjadi epidemi. Epidemi itu istilahnya sebenarnya pandemi yang terkontrol. Baik terkontrol dari sisi penularannya tidak secepat ini, dan juga terkontrol dari sisi perawatannya kita bisa tangani dengan baik. Kalau melihat dari Singapura dengan rencananya seperti itu dengan pemerintahannya sendiri, ini menurut Anda sebuah keputusasaan atau memang kita harus begitu nantinya untuk Indonesia juga? Balik lagi kalau kita lihat dari sejarah, pasti nanti pandemi akan berubah jadi epidemi. Ya. Manusia pasti akan memahami, menemukan cara untuk mengontrol laju penularan dan juga menangani atau merawat orang-orang yang sakit. Itu yang penting agar pandemi ini bisa berubah jadi epidemi. Satu, laju penularannya dikontrol agar tidak cepat naiknya. Yang kedua, kalau orangnya sakit itu kita bisa rawat sehingga kemungkinan sembuhnya itu tinggi sekali sehingga orang tidak takut lah kalau terkena penyakit ini. Nah, apakah negara di dunia sudah siap? Saya belum berani mengatakan itu. Karena memang virus ini kan bermutasi terus ya. Jadi kalau suatu saat kita bilang sudah turun, ternyata naik lagi gitu ya. Dan event ini kejadian di negara-negara maju karena kita lihat Inggris yang sudah sempat turun, udah vaksinasinya tinggi sekali dengan vaksin AstraZeneca, kan sekarang naik lagi sampai di atas 20.000 per hari. Ya. Kita lihat Israel juga yang sudah paling cepat di vaksin Pfizer dalam 2 bulan terakhir juga naik cukup tinggi, 4 atau 5 kali lipat kasus hariannya daripada sebelumnya. Jadi walaupun memang pandemi secara sejarah nanti akan berubah menjadi epidemi dan kita tahu bagaimana cara menanganinya, kita nggak boleh takabur lah. Kita harus selalu waspada karena saya rasa masih terjadi gelombang-gelombang penularan sampai sekarang. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.